Thank you buat Pastor Steve, Pastor Lani. Siapa yang diberkati? Yes. Kita sebelum kita ke Q&A, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan. Yang pertama, di Instagram Game at Sydney itu ada filter untuk building strong marriage. Nanti kalau misalnya mau foto-foto di Instagram ke Game at Sydney, terus di bagian atas kanan itu ada gambar star. Pilih filter Game as building strong marriage. Jadi kalau nanti misalnya mau foto berdua, suami istri, atau nanti mau foto sama Pastor Sam atau Pastor Lani, itu bisa pakai filter di Instagram itu, oke? Yang kedua, di kursi masing-masing itu ada surat cinta. Oke, coba cek semua, ada nggak? Ada surat cinta, ada 2, oke. Jadi itu suami atau semua suami dan istri harus menulis untuk pasangannya masing-masing, oke? Ada nggak? Oke. Itu, oke, kalau saya mau baca. Ada ya? Kalau nggak ada boleh lambaikan tangan. Kalau nggak ada. Itu ada nggak? Ada yang nggak ada? Ada yang nggak dapat suratnya? Jadi ditulis ya. Boleh tulis sekarang. Biar nanti nggak kelupaan. Dan boleh dikasih nanti kalau udah selesai. Atau dikasih nanti malam juga boleh. Tapi harus ditulis, jangan lupa. Siapa yang terakhir pernah nulis surat cinta? Pasti udah lama banget ya ke pasangannya. Jadi ini kesempatan kembali untuk menulis surat cinta. Oke, saya kasih waktu 2 menit 2 menit untuk menulis surat cinta. 2 menit, 3 menit 3 menit. Ada kalau ada yang romantis gitu, yang kayak punjangga, bisa menulis 3 menit untuk pasangannya masing-masing. Nanti Daniel kasih contoh. Gak bercanda. Ini secret ya. Boleh tulis seromantis-romantisnya. Nanti ini yang baca cuma pasangannya. Oke. Oke. 1 menit lagi. Kayak ujian ya. Satu menit lagi, surat cintanya. Jangan lupa ya, Instagram filter di Building Strong Marriage. Nanti kalau mau foto-foto pakai itu, dia bakal bagus. Udah selesai semua? Ada yang butuh waktu lagi atau udah selesai? Kayak masih nulis, saya tunggu setengah menit lagi. Saya tunggu setengah menit lagi. Bikin yang romantis ya.
Udah selesai? Yang udah selesai, boleh kasih ke pasangannya, oke? Yang udah selesai, boleh kasih ke pasangannya. Oke, udah selesai semua, udah kasih? Siapa yang belum dapat? Coba lambaikan tangan yang belum dapat. Oke, belum ya, masih nunggu ya. Panjang kayaknya. Dewang nulisnya panjang banget. Udah, dia sudah. Oke. Oke, kalau udah semua ya. Oke, kalau udah kita akan ke Q&A. Saya akan undang narasumbernya, Kosem ya. Pastor Sam dan Pastor Lani, silahkan naik. Ayo Pastor Sam yang nyusul. Yes. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Ini saya akan merangkum beberapa pertanyaan mirip juga akan dijadiin satu. Sambil tunggu Pastor Sam-nya dulu ya. Pertanyaannya jangan sulit-sulit. Iya. Kita mulai dari mudah dulu. Karena waktunya terbatas, akan ada saya tanyakan 3 pertanyaan aja. Dan ini hopefully bisa mewakili semua pertanyaan kita. Kita mulai dulu. Hah? Atau tunggu saya. Nah itu, bentar. Tunggu, oke. Silakan Pastor Sam. Kita akan mulai Q&A-nya. Thank you. Saya kira saya yang khotbah, Pastor Rani yang menjawab. Gantian ya. Gantian. Ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih. Tadi poin yang kedua yang Kosem jelaskan kan bekerja untuk pemenuhan kebutuhan yang ada. Jadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana caranya untuk membangun kemesraan apabila kami keduanya sama-sama sibuk? Karena di kasus ini kan kebanyakan suami istri itu sama-sama bekerja. Gimana caranya untuk membangun kemesraan kalau dua-duanya sibuk? Oke. Kita harus tahu skala prioritas Bapak Ibu Saudara. Buat apa kita punya segalanya tapi kita nggak bahagia, ya kan? Kita kerja terus tapi kita nggak bahagia. Jangan lupa bahwa yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga. Setelah itu adalah pekerjaan, setelah itu pelayanan, baru hobi kita. Buat apa kita kerja uang kita banyak, tapi di rumah seperti neraka. Jadi bekerja harus yang terbaik, yang excellent, kasih yang terbaik. Tapi jangan lupa, keluarga juga harus punya waktu untuk meluangkan. Salah satu keintiman itu perlu yang namanya waktu yang diluangkan. Makanya dibilang begini, nomor 1 prioritas hidup itu bukan pelayanan tapi Tuhan. Dengan kata lain, berarti sesibuk-sibuknya kita, entah kita bekerja atau kita juga punya anak rumah tangga, keintiman sama Tuhan harus tetap nomor 1. Keintiman itu kan selalu menyediakan waktu gitu. Nah, yang kedua adalah keluarga. Berarti dalam kehidupan Anda, kalau Anda tahu bahwa keluarga itu penting dan itu nomor 2, bangunlah komitmen satu dengan yang lain. Sesibuk apa Anda harus punya waktu untuk satu dengan yang lainnya. Tak rasa itu jadi jawaban. Oke. Betul ya? Yes. Thank you ya. Jadi saya rangkum prioritas ya. Harus tahu prioritas dalam keluarga. Oke. Berikutnya tambah susah nih ya, naik level. Lalu tak tambahin sedikit. Paling sulit kalau ketika anak-anak kecil gitu, belum lagi tuntutan pekerjaan, tuntutan sama anak-anak masih kecil. Apalagi kalau di Australia gini kan sulit ya dapat pembantu karena harus gajinya besar segala macam. Di Indonesia mungkin better gitu.
Tapi Anda juga harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita itu rumah tangga kita itu kita menikah dengan pasangan kita bukan dengan anak kita gitu. Jadi anak pun harus tahu posisinya di mana, sesibuk apa kita, baik bekerja masih punya anak, kita harus juga punya waktu. Makanya mungkin kalau benar-benar paling mepet, saya cuma percaya begini ya, kalau Tuhan kasih 24 jam berarti enough, cukup. Mungkin kalau kita dibilang tidak cukup, mungkin me time-nya kita ternyata tanpa kita sadari terlalu banyak mungkin. Udah capek kerja, pengennya di rumah ya udah pengen aku sendiri. Lihat handphone, tanpa kita sadari buka Instagram aja bisa 2-3 jam. Nah mungkin sepakat aja sebelum kita tidur, tidak usah lama-lama deh 1 hour gitu, 1 jam. Kita harus talk, tapi talknya deep, ngomongnya deep gitu. Hari ini kamu ngapain aja, di kantor gimana gitu. Itu tak rasa membuat kita intim. Tuhan aja bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Tidak perlu banyak waktu kok Bapak Ibu Saudara, just 1 hour. Tapi Anda setiap hari tak rasa keintiman akan terjaga ya antara suami dan istri. Gitu. Oke, thank you. Jadi harus dengan sengaja Iya. membangun keintiman. Yes. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tambah susah nih. Oh iya. Susah nih kok. Saya dan partner saya mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Sekarang kami berdua serius menjalani rumah tangga dan ingin hidup kudus dalam jalan Tuhan. Kira-kira apa yang harus kami berdua lakukan agar tidak gagal untuk kedua kalinya? Apakah ini jodoh dari Tuhan? Oke. Kok saya terus dari tadi? Mungkin pastor saya mau jawab. Saya tadi banyak berkhotbah, saya diam sekarang. Oke, kalau Anda udah clear di masa lalu, misal kata Anda, misalnya ini pria ya, Anda itu ini istri yang kedua gitu, tapi Anda belum selesai sama istri pertama, Anda berzina. Berarti Anda harus tinggalkan. Maksudnya ini karena ini istri kedua, bukan istri ya. Maksudnya ini wanita idaman lain, berarti Anda harus kembali kepada istri Anda yang sah. Tapi kalau misalnya dalam case ini sudah selesai semua, misalnya yang satu udah secara legal maksudnya sudah cerai gitu ya, yang satu yang pria udah cerai, lalu yang wanita udah cerai, sudah secara legalnya kertasnya semua sudah cerai, dan Anda posisinya mau memulai hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, ya udah bangunlah pernikahan Anda di dalam Tuhan. Dua-dua itu. Dua-dua pernah gagal berarti kan tantangannya akan jauh lebih besar. Percayalah, tidak ada pernikahan yang sempurna. Makanya saya boleh katakan, kalau hari ini Anda belum ada kata perceraian dalam kehidupan rumah tangga Anda, pastikan jangan pernah ada. Karena Anda mau cari kemana aja di luar ini nggak ada. Semuanya nggak akan sama, semuanya nggak akan cocok. Dan semuanya nggak akan bahagia kalau Anda mulai komitmen dari sekarang, aku mau bangun pernikahanku bahagia. Mau di luar sana, mau di tempat siapa, mau lakinya siapa, perempuannya siapa, sama. Karena itu cuma perlu 2 orang komitmen sama-sama, oke, aku mau bangun pernikahan ini jadi bahagia. Anda akan jadi bahagia. Dimulai startnya harus dengan yang benar, yaitu dengan takut akan Allah. Nah kalau posisinya sudah clear secara legal, udah mulai dari awal lagi. Masuk dalam, bukan pemberkatan nikah ya, karena sudah menikah kan ini berarti ini belum ada status orang ini. Mau hidup kudus. Tidak mau gagal kedua kalinya. Kira-kira apa harus kami lakukan? Berdua lakukan agar tidak kalau gagal. misalnya belum diberkati, jangan kumpul kebo. Jangan tinggal satu rumah karena Anda kan mau hidup baru. Kalau mau hidup baru ya benar-benar dimulai dari baru. Karena ini Anda statusnya juga, sekalipun Anda sudah pernah menikah dulu, ini juga pernah menikah, tapi Anda di hadapan Tuhan, Anda masih, maksudnya tidak ada ikatan apapun, jangan tinggal serumah. Jangan jangan kumpul kebo. Lalu bagaimana? Datang ke gereja Tuhan, minta untuk dimuridkan, dibimbing. Tentukan tanggal untuk menikah. Lalu setelah itu jaga kekudusan sampai tanggal itu. Setelah itu namanya peneguhan nikah, bukan peneguhan nikah kudus, bukan, karena sudah sama-sama menikah, peneguhan nikah, diberkati di gereja. Saya nggak tahu regulasinya kalau di Australia bagaimana, kalau di Indonesia diberkati dulu baru kecatatan sipil kan. Nah, baru diurus secara resmi dan mulai di titik itu izinkan
benar-benar mulai dari baru, harus punya mentor dalam pernikahan. Karena Bapak Ibu Saudara kalau mau jadi arsitek kita bisa kuliah aja, S1 ambil jurusan arsitek, kita bisa langsung jadi lulusan arsitek. Tapi untuk menjadi papa dan mama, untuk menjadi suami dan istri, kita nggak pernah ada sekolahnya. Sekolah kita biasanya menjadi suami atau istri itu ketika kita lihat orang tua kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bagaimana mama kita kalau kita anak perempuan kita akan jadi seperti dia. Bagaimana papa kita, ya kita anak laki kita akan jadi seperti dia. Bagaimana papa kita jadi suami, otomatis katanya anak saya itu otomatis. Kita nanti kalau anak laki akan ketika kita jadi suami persis seperti papa kita. Demikian juga kita kalau wanita, kalau kita jadi istri kita akan persis kayak mama kita. Nah, kalau Anda bisa bayangkan kalau pernikahan papa mama kita ini tidak bahagia, tidak pernah dibangun dalam dasar takut akan Tuhan, berarti secara otomatis itu akan tertransfer dalam hidup kita. Makanya kenapa dibilang gini, kutuk perceraian atas rumah tangga nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Bisa kalau kita dua-duanya bangun pernikahan takut akan Tuhan. Tapi kalau nggak takut akan Tuhan, mereka bercerai, Anda juga pasti bercerai. Why? Karena Anda itu duplikat mereka. Tapi di zaman sekarang. Anda bisa bayangkan nanti beberapa tahun ke depan anak Anda bagaimana? Seperti Anda. Kalau Anda punya anak perempuan akan menjadi seperti Anda, kalau mamanya. Kalau Anda punya anak laki-laki akan menjadi seperti Anda, papanya. Anda bisa bayangkan, kalau hari ini kita tidak benar-benar serahkan pernikahan kita di dalam tangan Tuhan, maka jadi apa mereka? Apa yang Anda alami hari ini akan juga mereka alami. Berarti kenapa itu Tuhan sangat konsen dengan pernikahan? Karena begitu pernikahan dibawa takut akan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Berapa generasi itu yang akan semua kutuk akan dipatahkan sama Tuhan. Baik ke atas hidup kita maupun ke bawah hidup kita. Semua kutuk akan dipatahkan. Bukan cuma rumah tangga yang dipulihkan. Bahkan sebuah bangsa akan dipulihkan. Dan bukan cuma sebuah bangsa akan dipulihkan. Sebuah generasi pun akan dipulihkan. That's it, the power of pernikahan. Gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sebenarnya tadi mau kalau boleh ngomong lebih banyak tuh begini. Kenapa sih hari ini kita ngadain BSM? Jadwal kita ini padat Bapak Ibu Saudara ya. Punya kerinduan bahwa saya tahu kayak kerasa kaki dian Tuhan itu ada atas Australia. This is the time. This is the moment. Tuhan tuh kayak kerja mau luar biasa. Saya kemarin ke Hobart, saya kemarin ke Melbourne, saya ke Sydney. Ke Wollongong juga. Hati tuh bergelora. Oh ini tuayan, ini jiwa-jiwa. Kenapa di tengah semua sibuknya itu Bapak Ibu Saudara kita masih oke dengan BSM? Karena kita cuma tahu satu, dimulai dari Anda semua ini, pernikahan Anda benar, pernikahan Anda takut akan Tuhan. Saya percaya memenangkan Australia itu akan mudah bersama dengan Tuhan dan bersama dengan Anda. Halo katakan amin, kasih kemuliaan buat Allah kita. Karena itu kalau boleh ngomong lagi nih, keluar dari tempat ini, pernikahan Anda semua harus jadi baru. Bangunlah pernikahan dengan takut akan Tuhan, sungguh-sungguh kejar Tuhan. Bukan cuma istri, suami istri, kerohaniannya gak boleh timpang. Semua kejar Tuhan. Karena saya tahu bahwa siapa lagi, kalau Tuhan tanya begini, siapa yang mau aku pakai untuk memenangkan Australia? Boleh enggak kita bilang, hari ini saya sebagai gembala regional, saya percaya Pak Robin sama Cia ini juga sepakat dengan saya. Boleh enggak kalau misalnya Tuhan tanya, siapa yang mau aku utus untuk memenangkan Australia? Kita angkat tangan, kita bilang pakai GMS Sydney Tuhan untuk memenangkan Australia. Anda mau Bapak Ibu Saudara? Dimulai dari keluarga Anda. Coba pandang suami istri bilang, ayo dimulai dari kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke. Thank you. Ya. Tambahin ya, tambah tambah tadi tentang pertanyaan yang kedua yang kan orang ini kan pernah punya hubungan tapi setelah itu menjalin hubungan yang baru tapi belum status pernikahan, ya kan. Kalau saya boleh bilang gini, idealnya orang itu jangan berpisah. Ada sebuah istilah begini, masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Ya, orang menikah, gak cocok, ganti lagi. Anda ketemu dengan orang yang baru, Anda gak pernah selesai dengan yang pertama. Yang kedua pun akan mengalami masalah yang sama. Makanya masalah itu harus dihadapi. Ya, jangan bilang, dua orang sepakat itu pasti cocok ya satu sama lain.
Gak ada masalah. Enggak. Justru masalah itu membuat kita lebih dekat. Buat kita, karena kita punya komitmen yang sama. Kita punya goal yang sama. Kita mau lihat pernikahan kita bahagia. Makanya ketika ada tantangan kritis, orang menikah ya, 5 tahun pertama pernikahan itu kritis. Karena menyatukan dua orang yang berbeda jadi satu itu kritis. Banyak orang bercerai itu di 5 tahun pertama. Tapi kalau sudah 25 tahun menikah atau 15 tahun menikah, masih kritis, ya itu dipertanyakan. Ada apa itu? Ya kan. Jadi harusnya lebih intim. Nah, kalau tadi teman kita yang tanya, saya trauma takutnya gimana? Saya enggak jamin Anda enggak akan ketemu masalah. Pasti ada masalah. Makanya punya komitmen bahwa aku menikah ini, aku mau membahagiakan pasangan. Tujuanku adalah aku untuk melengkapi pasangan. Bukan untuk aku dapat apa yang bisa kuberikan. Semua orang kalau berlomba-lomba saling memberikan, pasti pernikahan itu bahagia. Tapi kalau pernikahan itu ego, hanya aku dapat apa, ya mau cari kemana pun tidak akan bahagia. Saya rasa itu ya. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan dong untuk Pastor Sam, Pastor Lani. Jadi yang belum berakhir dengan bab buruk harus dipertahankan ya. Pernikahan harus dipertahankan. Karena kita akan menemukan pasangan lebih baik dari yang kita punya sekarang. Pertanyaan terakhir ya, ada satu pertanyaan lagi. Karena waktu kita mau habis. Halo Kosem Celani, kalau udah kehilangan kepercayaan sama suami, itu gimana? Mungkin nggak hanya suami, mungkin sama istri juga. Kalau udah pernah kehilangan kepercayaan sama mereka, itu gimana caranya? Bentar aku dulu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, semua manusia berdosa. Kalau pasangan kita buat salah gitu ya, Tuhan aja loh sabar sama kita. Masakan kita nggak sabar sama pasangan kita. Sekalipun statement saya itu tidak mudah untuk mengerjakan dan melakukannya. It's not easy. Karena itu suami istri jangan pernah saling menyakiti. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya kan? Karena itu jangan pernah. Udah mau punya pikiran apa aja udah jangan pernah nyakitin. Tapi kalau sudah tersakitin bagaimana? Saya suatu ketika saya khotbah di Sidoarjo 5 kali khotbah. Waktu itu belum pandemi. Saya full khotbah. Sampai rumah itu kan kita dulu itu sampai jam 9 malam. Dari jam 7, jam 10, jam 12, jam 1, lalu jam 4 sama jam 7 malam. Itu ibadah kita. Nah, sampai di rumah jam 9, setengah 10 gitu ya. Ketika sampai di rumah kan, waduh udah capek sekali gitu ya. Rebahan gitu ya, lalu tiba-tiba handphone saya bunyi. Ketika handphone saya bunyi, saya kenal ibu itu, lalu saya angkat. Saya tanya, ya ibu apa yang bisa saya bantu gitu ya. Lalu ibu ini nangis. Dia nangis tuh lama gitu ya, saya cuma diam aja gitu. Nangisnya tuh bukan gitu. Gitu. Jadi saya tahu dari nangisnya aja betapa sakitnya dia gitu. Sakit gitu ya. Lalu setelah dia diam gitu agak lama saya tanya kenapa, apa yang bisa saya bantu. Pastor Lani, dia bilang gini, saya ini kurang apa coba? Semua saya kerjakan. Semua sudah saya lakukan. Kerja, saya juga kerja. Bahkan dulu ini pekerjaan udah bankrupt. Tapi ketika diserahkan saya mulai setia sedikit-sedikit sampai hari ini jadi besar. Tapi gitu ya dia bilang gitu. Tapi kok bisa ya gitu ya. Kok bisa suami saya kayak seperti itu. Kenapa? Saya tanya gitu. Kenapa ibu? Dia bilang gini. Dia cerita. Saya tahu background ibu ini cinta Tuhan dari semenjak kecil. Zaman dulu belum terima baptisan Roh Kudus. SD itu sulit ya terima baptisan Roh Kudus zaman dulu. Kalau sekarang ini pencurahan Roh Kudus sangat luar biasa. Itu sulit tapi zaman itu ibu ini udah terima baptisan Roh Kudus. Saya tahu dia cinta Tuhan. Lalu ketika dia punya suami ini setiap hari dia cuma berdoa satu, minta Tuhan jamah suaminya. Pengen kerohaniannya tuh sama, pengen jadi imam, pengen jadi kepala gitu. Selalu doa sama Tuhan begitu. Nah sampai suatu ketika yaitu malam itulah terjadi. Jadi suaminya bilang gini, nah suaminya ini beberapa minggu ini tiba-tiba ke gereja itu gak usah disuruh. Biasanya jam 7 ke gereja gitu ya, jam 7 kurang 5 aja masih belum beres gitu. Ini jam 6 udah beres. Kayaknya udah niat duluan gitu. Ayo loh, kamu kok gak bangun, kok telat, kita mau ibadah loh, padahal lo masih 1 jam.
mengalami cinta mula-mula suaminya. Sampai malam itu dia bilang gini, aku mau ngomong sama kamu. Tapi tolong aku ini dimaafkan. Dan ini terjadinya dulu. Dan aku ini mau berubah. Dan aku tolong dimaafkan. Ya, biasa kan wanita, apa dulu, ya kan? Apa dulu gitu ya. Tapi akhirnya dia cerita, dulu ya kalau aku marahan sama kamu, aku pasti pergi ke wanita nakal. Wah, itu istrinya kaget. Dia bilang aku mesti ke situ. Tapi itu dulu dia bilang gitu. Dan aku tahu aku salah gitu ya. Dan aku tahu aku beberapa kali ini ke gereja, aku tahu aku tuh salah gitu. Dan aku tuh setiap lihat kamu tuh aku merasa bahwa aku tuh berdosa gitu. Dan aku mau ngomong sama kamu itu, tapi aku tolong diampuni, dia bilang gitu. Wah, istrinya kaget, Bapak Ibu Saudara, dan dia tidak bisa ngomong, yaitu dia langsung telepon saya dan bilang, kenapa? Saya tidak bisa terima, saya benci dengan suami saya. Dia ngomong, di titik dia cerita itu semua, lalu tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya bilang kepada ibu itu, ibu pengen tahu apa yang Tuhan katakan barusan. Tuhan bilang begini, bukankah itu adalah jawaban doamu selama ini? Tuhan sedang menjawab doamu. Loh, kenapa begini caranya? Karena di titik inilah dia mau lahir baru. Mau bangun rumah tangga baru sama Anda, sekalipun tidak mudah, sekalipun sangat menyakitkan. Bukankah jalan Tuhan tidak bisa terselami? Terkadang kita cukup percaya saja bahwa dia tidak akan punya rancangan yang buruk buat hidup kita. Saya bilang, ibu harus mengampuni. Saya tidak mampu, saya nggak bisa. Ya betul, karena pengampunan bukan perasaan, tapi pengampunan adalah keputusan. Perasaannya nggak mampu, nggak bisa. Tapi pengampunan tidak bicara tentang perasaan. Aku nggak bisa Tuhan, tapi aku mau mengampuni. Itu yang benar. Karena pengampunan adalah keputusan. Saya bilang, saya doakan ibu, Tuhan kasih kemampuan. Saya doakan Bapak Ibu Saudara, selesai saya tutup teleponnya. Besoknya saya nggak telepon, besok lusanya saya telepon. Ketika besok lusanya saya telepon, saya tanya, bagaimana ibu? Dari suaranya saja saya tahu. Dia bilang begini, Pastor Lani terima kasih. Oh sorry, itu hari ketiga dia nggak ngomong, udahan. Jadi waktu malam dia telepon saya itu sudah hari ketiga dia tidak bicara sama suaminya. Dia bilang gini, ketika saya malam itu saya ambil keputusan untuk mengampuni. Jadi suaminya itu pergi nganterin hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan yang lagi pelayanan, dia ikut mission trip jadi bantu driver. Agak pulang malam, jadi jam 12.30 sampai di rumah. Lalu istrinya ini belum tidur, biasanya jam 8 udah tidur. Itu kan waktu telepon saya 9:30-an, agak lama dia tunggu suaminya pulang. Ketika suaminya pulang dia bilang gini, duduk di sini, di tempat tidur itu ya sama berdua. Lalu dia bilang gini, aku tahu aku enggak mampu, aku tahu aku enggak bisa. Tapi aku mengambil keputusan untuk mengampuni kamu. Dia nangis Bapak Ibu Saudara. Istrinya ini nangis dia. Langsung mereka pelukan suami istri saling mendoakan. Langsung suaminya bilang gini, besok kita ke toko Mas yuk. Beli cincin baru. Why? Cincin lama masih ada, tapi itu pernikahan lama. Ini adalah cincin baru, pernikahan baru. Sampai hari ini, suami istri takut akan Tuhan, saling melayani, diberkati Tuhan, anaknya semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya masa lalu dan kesalahan. Tapi kalau Yesus sudah begitu amat sabar sama kita ini, kalau mungkin pasangan kita pernah salah, minta Roh Kudus mampukan. Dan ingat, pengampunan bukan perasaan, tapi pengampunan adalah keputusan. Ampuni. Setelah itu gandeng, sama-sama bergandeng tangan, masuk dalam pernikahan, dibangun dengan dasar yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Thank you. Itu pertanyaan terakhir kita. Kasih tepuk tangan dan sekali lagi yang meriah dong untuk Pastor Sam Lani. Pengampunan itu keputusan. Oke. Thank you ya, thank you. Pak Sam Jelani. Thank you. Kita berdoa ini ya. Oh haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Satu lagu, hari ini kurasa bahagia. Semua bahagia, amin. Enggak maksud saya enggak akan nyanyikan lagu. Cuma ingat lagu itu aja. Hari ini kurasa bahagia. Boleh ya? Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Saya undang semua PAW-nya maju ke depan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan kau istriku, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau suamiku, kau suamiku, istriku, kau istriku, tiada yang dapat memisahkan kita. Pandang pasangannya sendiri. Kau pasanganku, kau pasanganku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau suamiku, kau suamiku, kau istriku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, kau suamiku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi tunjuk kanan kiri Anda, katakan kau saudaraku, kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Gak boleh ngomong sama pasangannya sahabat atau saudara loh ya. Karena suami istri itu lebih daripada saudara. Ya, saya punya adik satu wanita akrab, tapi seakrab saya dengan adik saya, gak bisa lebih akrab dengan seperti istri saya. Ya, jadi tetap bisa dipeluk pasanganku selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum doa berkat, kita mau nggak sepakat sampai putih rambut kita, sampai tutup usia kita. Terus bahagia sama pasangan, tambah dipakai Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Amin. Mau sepakat Bapak Ibu Saudara, mau kita nanti sampai rambut kita putih, sampai kita tutup usia, tetap ada di Mawar Syaron, tetap bahagia, dan tetap melayani Tuhan. Amin. Sama-sama suami istri. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan. Ya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini, sekalipun kami terbatas secara waktu, tapi biar apa yang kami dengar, apa yang kami tangkap dari Q&A answer juga, question and answer juga, itu bisa menjadi bekal buat hidup kami. Kami tahu di atas ketidakmampuan kami punya Allah yang hebat. Kami punya Tuhan yang baik. Jadilah Raja, jadilah Tuhan atas pernikahan kami. Jadilah Tuhan atas rumah tangga kami. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir, maka sesuatu akan terjadi. Ada berkat yang dicurahkan. Terima kasih Bapak. Oh, pakai hamba-hambamu di tempat ini. Pakai GMS Sydney
jadi berkat buat kota Sydney. Oh pakai ya Tuhan, kalau di kanan kiri banyak orang gak setia, biarkan melalui gereja ini mereka bisa melihat ada berkat pernikahan, ada rumah tangga yang harmonis, anggur yang enak, anggur yang manis ada di rumah tangga di GMS Sydney. Terima kasih Bapa, mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat, kasih yang dari Allah Bapa, anugerah kesetiaan dari Yesus Kristus namanya, dan sukacita dari Roh Kudus akan terus menolong, memimpin kita. Ketika kita takut akan Tuhan, hidup seperti yang diberitakannya, maka apapun yang kita pegang dibuatnya berhasil. Diberkatilah rumah tanggamu, anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Semua yang percaya katakan, amin.